gak minat balik ini? Waduh, ya minat sih, tapi ya pengen ngerasa kayak pondok gitu. Nah, untuk yang calon-calon yang gak kepilih tuh, kalau sama kalian itu gimana tuh? Untuk awalnya sih enjoy aja, kayak ya mengucapkan ke gue lah kayak selamat ya jadi gini-gini, selamat ya. Kalau menurut saya ya kak, udah sekolah itu gak enaknya membagi waktu ya kak, yang paling Si sibuk kan ya itu. ya. Terus ya di pondok belum selesai, nanti di sekolah lanjut lagi. Di sekolah sudah selesai, nanti pulang pondok kegiatan Masih ada lagi itu kan. Itu yang membuatnya gak enak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi. Pada kesempatan kali ini, berhubung ini sudah memasuki masa-masa liburan tengah semester, kita akan membahas tentang rencana liburan. Dan kita kedatangan dua bintang tamu yang spesial yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Di depan saya sudah ada Kak Anjeli Diva dan juga Kak Rizky Durotun Nasihin. Selamat datang Kak Rizky dan Kak Angel. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke pembahasan, pastinya saya sendiri sudah kenal dengan kalian kan. Tapi kan si para penonton belum tahu siapa sih kalian itu. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anjeli Diva Arini. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS Putri di SMK Miftahul Ulum Boarding School Demak. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Durotun Nasihin dari kelas 11 TKR. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS Putra di SMK Miftahul Ulum. Ya, salam kenal, saya Muna. Halo Kak Muna. Hai juga. Nah, kalian ini kan Ketua OSIS nih. Iya. Gimana sih kalian itu mengajak para siswa-siswa itu bisa memilih kalian menjadi Ketua OSIS itu gimana ceritanya? Kalau saya sih awalnya nggak tahu ya. Kalau saya itu mau dijadikan calon kandidat OSIS. Nah, itu kan saya kan kalau perempuan sih banyak circle ya. Nah, itu kita ajak. Wah, itu loh nanti yang mau jadi ini. Terus akhirnya tuh kita bersama-sama kemana saja kita bersama. Ayo dukung ini lah gitu. Sampai akhirnya pada saat pemilihan ketua OSIS, alhamdulillah saya terpilih. Oh, membuat partai sendiri. Iya, itu kayak partai. Kalau masnya. Oh, kalau saya itu gimana ya? Kalau saya itu kan dulunya saya itu menjabat sebagai kandidat sekretaris urut nomor 4. Lah, waktu itu saya sih sebenarnya itu nggak terlalu fokus itu. Lah, tapi di situ saya dinasehatin sama teman saya, lo mau lulus enggak dengan selamat, lo mau ini enggak. Nah, terus di situ saya belajar lah, daripada saya males-malesan, lebih baik saya langsung sregep ya. Cara sregepnya itu rajin, terus kalau ada tugas tak laksanakan. Terus kalau biasanya kalau di anggota OSIS ini rata-rata orang pada malu. Nah, di situ saya belajar bagaimana sih cara mengatasi malu. Nah, di situ malu itu kan sulit dipertimbangkan dengan keberanian itu. Jadi saya itu menghilangkan rasa malu di saat keadaan penting. Lah, di situ kebanyakan orang-orang itu langsung mensorotkan diri ke saya gitu. Lah, di situ waktu tiba hari pencalonan, lah di situ saya sih nggak terlalu berharap nggak jadi ketua, paling saya soalnya ada dukungan yang lebih tinggi dari saya. Tahu-tahu saya tinggal, saya ke pondok tidur sebentar, kesini lagi ya saya sudah skornya itu sudah sampai sekitar berapa itu 70-an ya, 74 itu saya kaget ya. Terus kok saya yang menjadi ya, padahal saya gak terlalu niat ya, mau gak mau ya harus diturutin. Akhirnya ya terpilih lah saya gitu. Jadi aslinya itu nggak ada niat banget gitu ya? Nggak ada sih. Jadi nggak nyangka bisa jadi ketua OSIS gitu ya? Ya. Nah, tadi kan katanya tidur di pondok nih. Ya. Berarti kan mondok. Ya. Kalau boleh tahu ini
asalnya dari mana kok? Oh, kalau saya itu dari Cilacap, di Kabupaten Cilacap, di desa namanya itu Desa Gandrung Mangu, RT 4 dan RW 2. Dan di situ ya tempat lahir saya dan saya dibesarkan di situ. Jauh juga ya kamu. Ya lumayan lah. Mungkin kalau mbaknya sendiri? Kalau saya sih berasal dari London ya. Wah, London, jauh sekali. Enggak. Bercanda. Kalau saya itu asli dari Ngawi ya, tepatnya di Jawa Timur. Mondok juga di sini. Iya. Nah, ini Kak Ejel yang dari Ngawi, pasti kenal dong dengan Pak Dur. Di sini kan dia juga dari Ngawi tuh. Iya. Kebetulan Pak Dur itu masih saudara ya sama saya. Oh, saudaranya Pak Dur. Oh, pantas bisa sampai sini gitu ya. Terus kok bisa kalian tahu SMK Miftahul Ulum ini dari mana? Kalau saya sih dari Pak Dur tadi ya. Yang Dari memberikan Pak Dur. informasi SMK sini. Kalau saya itu dari teman saya. Asalnya saya itu sih ingin ingin mondok gitu. Jadi saya ingin berkuasa, ya menguasai, ya bukan menguasai sih, cara bahasanya itu berpengalaman. Nah saya itu berpengalaman, bertanya-tanya gimana sih caranya mondok, gimana sih situasi pondok, dan gimana sih keadaan di pondok. Nah terus saya di situ, daripada saya heran-heran bertanya-tanya, kadang kan tanya ada yang jujur ada yang enggak. Nah terus saya di situ ingin membuktikan bagaimana sih mondok, dan akhirnya saya bilang ke ibu saya dan ibu saya setuju, dan saya langsung ikut teman saya dan langsung ikut ke didaftarkan di SMK sini. Dan sebelum pendaftaran itu kan teman saya itu bapaknya itu orang sini lah, jadi tahu SMK di sini itu adalah SMK yang unggul dan yang terbaik lah. Jadi dulunya SMK ini di luar zona pelanggaran, jadi SMK ini ya paling keren lah, zero pelanggarannya sedikit. Nah, langsung aja kita lanjut ke pembahasan kita hari ini tentang liburan nih. Gimana sih perasaannya kalian setelah masuk ke masa-masa liburan ini? Kalau saya sih seharusnya senang ya dengar kabar liburan itu, seharusnya sudah senang, tapi kita tidak berlaku untuk kita ya. Ya itu masih ada halangan buat kita. Karena ada beberapa hal yang belum kita selesaikan. Belum terselesaikan. Misalnya apa tuh yang belum selesai? Ya misalnya itu kemarin kan mengadakan kelas meeting ya OSIS, dan itu kan setelah itu harus membuat RAB atau rincian anggaran biaya, dan itu belum Belum jadi itu. belum Belum. baru kemarin selesainya. Ya. Jadi masih jadi tabungan kita. Ya itu masih kita berusaha gimana kita caranya bisa tercepat lah, maksudnya segera diselesaikan itu, daripada kita menanggung kan itu banyak kegiatan yang lain dan malah tercampur aduk dan kita lali gitu ya, kelalen ya. Nah, terus rencananya itu mau diselesaikan kapan tuh? Kalau ini sih secepatnya ya, kemarin sudah setengah, jadi semoga besok cepat selesai. Kalau udah selesai Langsung nanti dimaturkan atau dimaturkan. bilang ke Dimaturkan. Pak Musa ya, pertama dilaporkan ke kepala sekolah. Oh gitu. Emang kalau liburan boleh laporan? Ya nanti setelah liburan kan bisa langsung gitu. Oh, jadi dikerjain terus laporannya nanti kalau udah masuk sekolah lagi gitu. Ya nanti kan liburannya nggak kepikiran terus. Kalau punya liburan malah Gitu. diselesaikan untuk itu. Mungkin selain itu ada beban lagi selain tugas kalian sebagai OSIS itu? Mungkin ada sih. Apa itu yang mengganjal itu? Itu kan kalau di pondok mesti ada pengurus blok ya. Mhm. Nah kebetulan tuh saya kan juga pengurus blok, jadi harus membuat untuk rapat nanti. Jadi Pengurus blog bagian apa tuh, Kak? ya kalau saya itu bagian dari koordinator ma'arif ya. Gitu. Kak Angel di pondok udah berapa tahun nih? Kurang lebih 5 tahun berjalan ya Kak. Jadi di sana udah jadi pengurus gitu ya? Ya gitu. Kalau Kak Rizky? Kalau saya itu mondok baru 1 tahun sih, 1 tahun setengah kalau salah. Nah, Berarti dari awal SMK ini ya? ya baru awal inilah. Gitu.
Ada nggak sih rencana liburan yang mungkin bakal kalian lakuin dalam liburan kali ini? Kalau saya itu rencana liburannya sih maaf dulu sih ya. Soalnya saya itu tidak bisa pulang ke rumah terlebih dahulu karena saya itu mau tahu lah situasi pondok, kayak mau berpengalaman keliaran di Demak ini, bagaimana sih Keliaran. situasi di sana, di sini, di situ. Dan sepertinya ya tidak bisa dulu lah, ya pengen asik-asikan dulu di sini, bebas dari ya dari larangan dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi lebih pengen menjelajahi Demak gitu ya. Iya sih. Kalau Kak Angel sendiri? Kalau saya sih untuk liburan belum tahu ya, karena kan ini mendekati KKI. Jadi persiapannya itu dari pondok. Dan ini rencana setelah pulang KKI nanti mau pulang ke Jawa Timur dan liburan di sana. Tadi kan kalian bilang mau melaksanakan KKI. KKI itu apa sih? KKI itu kegiatan kunjungan industri, Kak. Dimana kita nanti mendatangi tempat industri atau perusahaan. Jadinya kita dapat melihat ilmu pengetahuan yang ada di sana. Kita melihat kondisinya langsung. Gimana sih kita langsung terjun ke lapangan, terus di sana itu ngapain aja, terus gimana saja itu. Gitu. Rencana kunjungan industrinya itu kemana? Kalau dari kejuruan PSPT sih di TV Bali ya, Kak. TV Bali. Itu kamu kejuruan? Kejuruan PSPT, Kak. Oh, PSPT. PSPT itu apa sih, Kak? PSPT itu yaitu produksi siaran televisi, Kak. Jadi kalian nanti di sana ada di industri televisi ya, pertelevisian. Terus kalian di sana ngapain aja tuh? Nanti di sana kita itu melihat dan mengamati, Kak. Di sana itu kegiatannya apa aja, terus gimana sih membuat program-program televisi gitu. Gitu. Kalau dari Kak Rizky nih, tadi kan katanya jurusannya TKR nih, pasti beda dong dengan Kak Angel Beda nih. dong. Nah, kalau TKR itu KKI-nya kurang lebih itu di PT Malang. Dan di PT Malang itu berada lokasinya itu di Jawa Timur. Ya, cukup lumayan jauh sih kalau dari Demak ini. Ya, gimana ya? Ya, cuman segitu sih. PT Malang itu kan produksinya atau kunjungan industrinya itu katanya lah itu kayak ada pabrik-pabrik mobil, kayak mobil truk-truk lah, kayak truk berat, kendaraan yang berat-berat itu. Semuanya itu ada di situ, ada pembikinan mobil, pembikinan gerbong dan lain-lain tuh. Katanya sih seperti itu. Nah, untuk KKI-nya kan kalian ini beda nih. Iya. Biasanya kan setelah KKI itu ada wisata. Nah, kalian itu wisatanya dipisah atau jadi satu tuh? Kalau wisata sih bareng ya, Kak. Nanti kita itu ke Malang dulu, ikut KKI-nya ini dulu, Rizky. Gitu. Iya. Terus setelah itu kita ke Bali, dan yang TKR juga ikut ke Bali. Nanti kita sama-sama, jadi bisa liburan seangkatan di akhir tahun. Jadi gantian gitu ya. Iya. Yang PSPT itu ikut ke TKR, yang TKR ikut ke PSPT gitu. Enak sekali, aku Mary. Enak sekali. Nanti kakak juga bisa ikut toh, kalau mau. Ya. Aku sih mau aja, tapi Oke. ininya itu loh. Ininya di mana ini? Butuh duit juga itu. Dan katanya sih habis di wisata itu kita nginep di hotel dan Aduh. makannya itu kurang lebih 11 kali. Aduh, berapa hari tuh liburannya kalian? Kurang lebih 5 hari, 5 satu hari. minggu ya. Ya, Lama lumayan. sekali. Aku pun mau ikut. Nah, wisatanya itu mau kemana aja tuh kalian? Kalau pertama kita datang nanti ziarah dulu, Kak. Itu ke makam Syekh Muhammad Singaraja. Singaraja. Iya. Gimana tuh? Itu di Bali juga? Iya, di Bali. Katanya itu termasuk wali ke-7 loh, Kak. Wali Kan ke-7? kalau di Jawa itu wali Songo toh, Kak, yang terkenal. Kalau di sana itu wali 7, Kak. Ya, Gitu ya. Tadi Syekh Muhammad itu termasuk ke wali 7 itu. Jadi nanti kita sampai langsung ziarah ke sana. Gitu. Terus habis itu? Habis itu kita ke Jogger itu, Kak.
Jogger itu apa ya? Jogger itu semacam pusat oleh-oleh dan itu terkenal dengan itu ya pabrik kata-kata ya. Pabrik kata-kata lah. Saya tuh katanya hampir setiap baju itu kata-katanya berbeda. Nah, jadi di namanya itu dari bajunya itu kan beda-beda. Nah, kata-katanya itu beda-beda lah. Di situ baru disebut namanya pabrik kata-kata. Berarti di situ desainernya pinter ya. Pinter ya. Mikir kata-kata apa ya? Biasanya dari pengalaman Kak kalau kata-kata itu. Banyak pengalaman gitu. Oke, terus habis itu kalian kemana lagi? Kalau habis itu rencana sih mau ke Pantai Pandawa terus dan Tanah Lot. Dan terakhir nanti kita itu pertunjukan tari barong sebelum ke hotel. Tari barong. Iya. Apa itu tari barong? Tari barong itu kan salah satu tari khasnya Bali. Menjadi ciri khas Bali. Selain tari kecak ya. Ya, biasanya di situ pasti banyak penonton lah, lebih meriah lagi. Kamu suka yang rame-rame ya? Ya suka Mbak, soalnya kalau sepi itu ya aduh sunyi kayak hati saya. Aduh, sunyi kayak hatinya. Boleh ditemenin dong Kak Angel. Gak mampu Kak. Terus habis itu ada lagi nggak? Mau kemana gitu? Ada sih Kak, tapi saking banyaknya itu loh tempat. Jadi lupa gitu. Iya. Jadi di sana itu banyak lah tempat wisata yang bisa dikunjungi tanpa harus mencatat itu. Gitu. Kan sangat indah banget Pulau Bali itu. Iya, bisa indah sekali gitu. Dan bayarnya di situ kita bisa pamer-pamer ke keluarga gitu. Aduh, pamer. Rasanya di rumah tuh. Enggak diajak, pamerin. Mantap. Nah, dengar-dengar itu katanya dulu belum pernah ada angkatan yang KKI itu ke Bali. Kalian itu angkatan pertama yang ke Bali loh. Iya Kak. Iya. Perdana banget. Kok bisa gitu? Dulu kan katanya ada yang bilang nggak boleh ke Bali, gini. Terus kenapa angkatan kalian itu boleh ke Bali? Ya, kalau itu belum tahu ya Kak. Karena itu kemarin kan pernah itu Kak. Saat sekolah ditanya, ini KKR rencana mau kemana? Gitu. Kan kalau kakak-kakak yang kemarin tuh di Dieng sama ke Bandung ya Kak. Gimana kalau kita usul ke Bali lah? Ternyata saat diusulkan itu ternyata disetujui. Beruntung sekali ya, dulu angkatan saya itu. Tapi enggak apa-apa. Angkatan saya sedih. Nggak ikut. Mana itu angkatan kakak itu? Angkatan saya kemarin itu kemana Kak ya? Dieng. Oh iya, kemarin tuh angkatan saya ke Dieng, ke Wonosobo. Nah, kalau situasi di sana itu gimana Kak? Apa KKI-nya ya? Di sana itu Kunjungannya. dingin. Aduh, sikapnya siapa tuh? Dingin kayak dia. Tadi kan ke Bali nih. Iya. Ke Bali kan tadi biayanya juga nggak sedikit ya, ada 1 ke atas tadi kan ya. Nah, untuk uang sakunya sendiri nih, pasti kan ke Bali itu nggak mungkin cuma bawa ya 10.000 kan, nggak mungkin ya kan. Pasti kan ada nominal tersendiri. Nah, untuk kalian itu berapa kira-kira? Untuk saya sih nominalnya ya yang penting bisa buat foya-foya ya. Lebih dari cukup lah buat bagi saya lah, kurang lebih ya segitulah. Dan untuk teman-teman saya ya paling bawalah ya sebanyak-banyaknya uang, jangan kurang dan jangan lebih itu. Ya intinya banyak lah, jangan terbatas itu. Sebanyak-banyaknya yang mereka Soalnya- punya gitu ya. Soalnya nanti itu di Bali itu banyak hal yang menarik dan banyak hal yang ingin kita beli itu. Masa contohnya kayak misal ada bantal, kayak ada selimut, ada Jauh-jauh ke boneka. Bali beli bantal. Ya gantungan juga bisa kan, kaos dan lain-lain itu masih banyak yang kita inginkan itu. Sayang kalau nggak dibeli, itu kan buat kenang-kenangan kita juga, soalnya baru pertama kali ini. Kalau dari Kak Angel sendiri? Kalau dari saya, ya tau lah anak perempuan gimana, pasti shopping banyak Ya kan. pasti kan suka belanja-belanja kan ya. Iya, borong semuanya. Jadi kalau untuk uang saku sih Nah, kalian itu KKI-nya itu kapan berangkatnya tuh? kalau KKI-nya berangkatnya besok Senin Kak, tanggal 18. Senin 18 Desember. Iya. Iya.
Bentar lagi ya. Iya kak. Ya, Terus ada berapa bis yang dibawa dari Miftahul Ulum ini? Kira-kira sekitar 2 bis kak. Cuman 2 bis ya. ya. Dari 2 bis itu pesertanya berapa tuh kak? Kalau dari Putri 24 peserta kak. Putri 24 itu PSBT. Iya. Kalau yang putra? Yang putra itu kurang lebih kan ini campur tuh Mbak. Mhm. PSPT sama TKR. Jadi kurang lebih tuh ada 24 ke atas atau bisa sampai 30 itu. Ya, seperti itulah. Dan di situ pasti akan dicampur itu. Jadi ada putra-putri dan ada putra itu. Campur. Gak bahaya tah? Ya, bless. Ada bidangnya kak. Jadi bisa macam-macam. Gitu. Yakin? Oke. Bisa. Bisa. Oke. Terus berangkatnya sendiri itu dari pondok atau dari SMK nih? Kalau kesepakatan kemarin saat pembekalan itu gini kak. Kita kumpul itu jam 6 ya. Ki? Ya, jam 6 itu tuh harus di- sudah sampai di sini ya. sekolah. Terus nanti Jam kita 6. berangkatnya di depan pondok. Kan Jam bisnya 6 agak- sampai sekolah. Hmm, Terus berangkatnya dari depan pondok. ya. Jadi nanti jalan lagi ke sana. Iya, ngumpulnya di sini semua. Oh, gitu. Kalau di sana kan nanti macet ya kak. Bisnya kan besar. Macet. Ya. Nah, untuk persiapan kalian dalam menghadapi liburan ini tuh apa aja sih yang mungkin kalian siapin buat liburan ini tuh apa aja? Kalau saya sih ini ya kak cuan ya kan KKI jadi butuh itu. Banyak ya, butuh banyak Ya, tentunya ya. banyak juga ya Ki. Nah, cara dapetinnya tuh gimana kamu? Dapatinnya tuh nanti minta kamu Ah, nanti. uang gitu. Ya. Kalau aku belum ada itu. Kalau dari Rizky sendiri? Kalau dari saya sih untuk persiapan cuan itu ya sama kayak Angel itu. Jadi- Sama-sama butuh uang Oke. ya. Sehari. Nah, ini kan nanti kalian KKI nih. Habis KKI itu kalian apakah kalian pulang liburan ke rumah atau enggak? Ya kalau saya sih tentunya pulang ya kak karena sudah lama gak pulang jadi pengen pulang. Kalau saya sih enggak dulu ya, terlebih dahulu. Soalnya ya pengen aja gitu, enggak Padahal kalian kan orang jauh-jauh gitu ya. Ya, Enggak minat tah balik ini. waduh, ya minat sih, tapi ya pengen ngerasa kayak pondok gitu. Ya pengen mondok nih, ya pengen kayak aktif nih. Soalnya gimana ya Mbak, kayak misal kita mondok lagi rame. Lah terus kok teman kita yang sering akrab gitu, yang sering selalu bersama itu kok dia malah pulang itu rasanya sih sunyi. Nah dari situ sih saya lebih baik sunyi, mending ke warkop kayak minum kopi apa itu kan masih banyak petualangan yang lain ketika liburan tuh. Berarti liburannya nanti di Demak ya? Ya alhamdulillah di Lemak. Karena udah terlalu aktif ya. Wah, aktif sekali. Ya makasih. Nah, bagaimana kan tadi pemilihan OSIS tuh? Bagaimana hubungan antara si calon apa ketua OSIS itu hubungannya apakah bertengkar atau gimana itu? Kalau saya sih tetap enjoy aja ya kan, karena bersatu teguh bercerai runtuh gitu ya. Jadi untuk apa kalau misal nggak jadi mau jadi itu saya tetap menghargai perjuangan atau pencalonan tersebut. Jadi ya tidak ada persaingan, tidak ada permusuhan gitu. Jadi agar bisa di organisasi OSIS SMK Miftahul Ulum ini tetap maju dan semakin semangat itu. Nah, untuk yang calon-calon yang nggak kepilih tuh kalau sama kalian itu gimana tuh? Untuk awalnya sih enjoy aja ya. Kayak ya mengucapkan ke gue lah kayak selamat ya jadi gini selamat ya kalian berdua, kan ini kan dipilih dua tuh, ketua OSIS sama sekretaris itu. Nah, selamat ya buat kalian berdua. Terus itu apa ya tetap mendukung saya gitu, jadi tidak ada hubungan permusuhan itu, jadi tetap damai aman tentrem gitu. Jadi tetap damai ya, nggak ada yang kayak kamu gak jadi, kenapa dia yang jadi gini-gini nanti berantem gitu, enggak kan? Enggak, alhamdulillah itu enggak.
Kalian ini kan ketua OSIS nih. Ya. Program dari OSIS sendiri itu apa aja sih? Kalau dari OSIS yang sudah berjalan nih Kak, itu OSIS menyapa dan OSIS menyiram. OSIS menyapa dan OSIS menyiram. Menyiram apa tuh? Menyiram kamu. Iya. Kan kemarin kan yang OSIS tahun kemarin kan ngadakan Go Green ya Kak. Iya. Itu menanam tanaman di wilayah sekolah ya. Kita penerusnya ini kan harusnya merawat. Jadi mengadakan OSIS menyiram, itu menyirami tanaman yang kemarin ditanam. Jadi gimana lah kita berusaha agar tanaman itu tidak layu. Selain itu mungkin ada lagi? Mungkin setelah liburan nih Kak, mau diadakan LDK ini. Tapi nunggu waktunya. Tunggu waktu. LDK buat OSIS ya? Ya ini kalau rencana ini mau dicampur ya Kak nanti, tapi nggak tahu Dicampur apa itu? ini nanti OSIS sama pramuka Kak. Kan di sini juga ada pramuka, nanti OSIS sama pramuka campur. Jadi LDK-nya OSIS sama pramuka jadi satu. Ya. Apa lagi? Terus itu Apa nanti kan lagi? ada wisuda, kalau ada wisuda nih Kak, wisuda kelas 12 nanti mau ngadain bazar. Itu dari OSIS, ngadain bazar. Dan untuk bazar itu ada dari Kak Muna udah tahu belum apa itu bazar? Emang bazar itu apa? Bazar itu kayak mempromokan barang-barang yang dulunya mahal jadi murah. Contohnya kita beli jajan apa ya, es kotak gitu, kayak apa ya kalau di sini itu es teh gitu. Lah es teh itu yang dulunya harga sebesar 5.000 menjadi 2.000. Jadi turunnya itu anjlok. Ya Menarik enggak anjlok, sekali. langsung turunnya mendadak. Nah, kenapa? Soalnya dari bazar ini yang dipilih keramaian bukan kemahalan gitu. Namanya keramaian buat kemahalan. Nah itu yang buka stand-stand bazar itu siapa? Kalau nanti sih mau dirapatkan kembali ya Kak, mau melibatkan semua siswa atau OSIS itu sendiri. OSIS sendiri, OSIS tuh punya program di media sosial nggak sih, kayak YouTube, Instagram gitu? Kalau di OSIS tuh Instagram ya Kak. Instagram. Setiap ada event-event atau hari-hari nasional pasti ngupload di Instagram. Kalau di YouTube-nya sendiri? Kalau YouTube belum ya Kak. Belum proses itu. Tapi ada niatan mau buat Ya, gitu. ada sih. Nanti kolaborasi sama Miftahul Ulum TV aja biar setiap hari tuh kontennya rame gitu. Iya itu boleh Bisa juga sih ya. Dibicarakan ya Kak. Ya nanti bisa. Tuh, terus jadi nanti kan bisa ada banyak program tuh kayak OSIS menyapa, terus kayak pramuka berkarya gitu. Oke. Ada podcast, ada broadcasting club, ada Sabda Malam Minggu juga Iya. bersama Gus Usman Arumi. Gitu. Ya nanti boleh sih, boleh untuk bergabung langsung bisa dirembuk nih. Nanti habis ini ya. Oke. Nah, ini kita keluar dari pembahasan kita yang tadi nih. Ya, boleh. Apa sih gak enaknya mondok sambil sekolah tuh? Kalau menurut saya ya Kak, mondok sambil sekolah itu gak enaknya membagi waktu ya Kak, yang paling Si penting. sibuk kan ya itu. Iya. Terus ya di pondok belum selesai, nanti di sekolah lanjut lagi. Di sekolah sudah selesai, nanti pulang pondok kegiatan Masih ada lagi itu kan. Itu yang membuatnya gak enak ya. Iya. Tapi di situ belajar kita harus menghemat-hemat waktu atau bisa membagi waktu. Soalnya nanti suatu saat nanti pasti kita diturunkan di masyarakat itu, terjun ke masyarakat. Kita harus mendapatkan masalah, bagaimana masalahnya itu cepat selesai, bagaimana cara membagi waktu itu cepat selesai itu. Jadi ya meskipun banyak halangan, banyak tantangan itu tetap kita hadapi. Gak mondok sambil sekolah itu seru menurut saya. Karena itu orang di pondok sama orang di sekolah itu beda-beda Kak. Kok bisa? Iya. Kalau di pondok itu kekeluargaan banget Kak. Maksudnya di satu kamar itu gak memandang siapapun. Kita itu
kalau ada masalah, ada apa kalau kesama sih sama satu kamar, dan itu tidak memandang apapun, kita bisa dekat loh, kayak dekat keluarga sendiri, jadi enak sekali. Kekeluargaannya dapat ya di pondok itu. Dapat sekali. Nah, berarti kalian lebih enak di pondok tuh. Dan di SMK-nya gimana dong? Enak juga kalau kita ada sesuatu nih, masalah atau putek lah sama aturan-aturan pondok itu kan katanya ngos terus diuyai terus gitu. Bisa kalau di SMK itu bisa nge-fresh sama teman-teman yang ada di SMK. Lah itu juga bisa buat barang cerita itu. Jadi buat nggak sunyi gitu kelasnya ketika gurunya jam kos itu. Jadi bisa ya ngaji lah, ngerasani siji-siji. Ngaji, ngerasani siji-siji. Ya itu bisa gitu. Seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk saya ucapkan terima kasih untuk kalian berdua, kakak-kakak yang udah mau meluangkan waktunya bisa datang ke sini dan berbincang-bincang dengan saya tentunya. Dan untuk teman-teman yang di luar sana mungkin bisa diajak untuk menonton podcast ini, karena di Miftahul Ulum TV nantinya akan ada banyak program-program baru yang akan muncul di sini. Tetap stay dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan juga share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak dan juga kepada para penonton. Tonton terus channel Miftahul Ulum TV karena di sini nanti akan ada banyak program-program yang akan tayang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi.